Hi, welcome back to my channel with me, Mem Riani. How are you today, students? Are you ready to study? Yes, of course, I believe that you are ready to study. The more we learn, the more we can. Okay, for today we are going to study chapter 8 for grade 8 with the title, What Are You Doing? From page 101 until 110. For the purpose of the study, we will learn to communicate stage and events in progress in order to share information with others. Kita akan mengkomunikasikan keadaan dan peristiwa yang sedang berlangsung untuk berbagi informasi dengan orang lain. Nah, itu dia tujuan pembelajarannya. Now we are going to the page 102. Are you ready to study? Check this out. Okay, for page 102, we are going to observing and asking question. We will work in groups. We will learn to say what Edo, Siti, Lina, Dayu, and Udin are doing. Here are what we will do. First, we will listen and repeat the sentences after the teacher one by one. Second, in the group we will take turns presenting, not reading the sentences. Third, we will correct each other's mistakes. Finally, we will write the text in our notebook. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Oke, kita akan kerja kelompok. Kita akan belajar bagaimana untuk mengatakan apa yang Edo, Siti, Lina, Dayu, dan Udin sedang lakukan. Di sini yang akan kita lakukan, pertama-tama kita akan mendengarkan dan mengulangi kalimat-kalimat setelah guru satu persatu. Yang kedua, dalam kelompok kita akan mengambil giliran untuk mempresentasikan. Kemudian bukan untuk dibaca kalimat-kalimat itu. Yang ketiga, kita akan mengoreksi kesalahan-kesalahan dari kalimat itu. Kita akan menuliskannya ke dalam teks di dalam buku tulis kita. Nah, kita akan mengatakan sentence itu atau kalimat-kalimat itu dengan kuat, loudly, clearly, dengan jelas, and correctly, dengan benar. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is moving the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf, and Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Now it's your turn to repeat the sentences after me. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is moving the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Nah, sekarang giliran kalian untuk mengulangi kalimat yang saya ucapkan tadi. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Anak laki-laki dan anak perempuan sedang membersihkan ruangan kelas dengan sibuk ya. The second, Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. The third, Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. The fourth sentence is Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan papan tulis. Edo is putting the books back into the shelf. Edo sedang meletakkan buku kembali ke rak buku. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dan Dayu sedang mengambil sampah dan memasukkannya ke dalam keranjang sampah yang di luar.
Setelah kalian mampu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, kalian harus mengucapkannya, mempersembahkannya di depan kelas. Nah, berharap kamu bisa mengingatnya atau menghafal kalimat-kalimat tersebut dengan benar. Nah, setelah kalian mampu mengucapkan kalimat tersebut dengan benar, kalimat-kalimat tersebut berhubungan dengan present continuous tense. Pay attention to the first sentence. Perhatikan kalimat berikut ini. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Di sini ada keterangannya. The boys and the girls adalah subjek atau pelaku, are adalah to be atau kata kerja bantu, busy cleaning up verb ing, dan adverb of place is the classroom. Okay, for the second sentence, Udin is sweeping the floor. Udin is subject, to be is, and sweeping verb place ing, and the floor is the object. Nah, dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa semua kalimat-kalimat tersebut menggunakan present continuous tense. Apakah present continuous tense? Ya, itu adalah bentuk kata kerja yang dikomunikasikan dengan bentuk waktu sekarang dan efeknya ataupun dengan aspek berkelanjutan. Present continuous tense dari sumber yang telah tersedia, yaitu jika bentuknya berarti bahwa ada pekerjaan yang sedang berlangsung, dikenal sebagai present continuous tense. Nah, kita fokus pada subjek atau person atau orangnya, dan juga to be, kata kerja bantu. Ada am, is, are, kemudian ada main verb, itu berupa kata kerja bentuk pertama ditambah ing, ya, dibubuhi akhiran ing. Selanjutnya kita juga fokus pada subjeknya. Kita mengenal subjeknya, apakah subjeknya itu tunggal ataukah jamak, ya, bisa kalian lihat pada slide ini. Jika dia subjeknya tunggal, itu ada tadi I, ya, she, he, it. Dan jika subjeknya jamak, ada we, they, you, ya. Nah, itu dia penjelasannya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan lagi how to make affirmative from negative. Ya, bagaimana kita membuat kalimat afirmatif ke bentuk negatif. Kita perhatikan subjeknya, kemudian ada am, is, are, itu to be-nya, dan ada not. Dan kemudian kata kerja ditambahkan ing, dan yang terakhir last part of sentence. Last part of sentence itu bisa berupa objek atau adverb of time, kata keterangan waktu, adverb of place, kata keterangan tempat, ya, or adverb of manner atau kata keterangan cara. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Untuk kalimat afirmatifnya, I am walking to school. Subjeknya adalah I, to be-nya adalah am, verb ing-nya adalah walking, to school adalah adverb of place, ya. It is the last part of sentence. Okay. Now affirmative from affirmative to negative. Kita rubah bentuk afirmatif tadi ke negatif, ya, dengan kalimat seperti ini, I am not walking to school. Jadi ada penambahan not di belakang to be. Setelah to be-nya baru kata not.
Itu saja poinnya yang penting perlu diingat untuk kalimat negatif. Pada kalimat kedua, untuk kalimat afirmatifnya, she is doing her homework. She is doing her homework, ya. Subjeknya adalah she, to be-nya is, verb ing-nya doing, her homework, it is object, ya. Nah, untuk bentuk kalimat negatifnya, she is not doing her homework. She is not doing her homework. Dia tidak sedang mengerjakan PR-nya. Not di situ dibubuhkan di belakang to be. Nah, ibu harap ataupun kakak harap kalian paham ya dengan penjelasan contoh-contoh kalimat present continuous tense tersebut. Nah, pada assertive sentence to negative interrogative, strukturnya adalah am, is, are plus subject plus verb ing plus last part of sentence plus question mark. Assertive, kalimat asertifnya I am walking to school. Untuk kalimat negatif interrogatifnya adalah am I not walking to school, yaitu dia. Jadi untuk kalimat asertifnya saya sedang berjalan kaki ke sekolah. Kalimat negatif interrogatifnya apakah saya tidak berjalan ke sekolah, ya itu dia. Jadi kita fokus pada to be dan not, ya kita fokus pada to be dan not. Kita ke halaman berikutnya. We will work in groups. We will tell what the other people around us doing. Ya, kita akan kerja kelompok. Kemudian kita akan memberitahukan apa yang orang lain di sekitar kita sedang lakukan. Here are what we will do. First, we will study the examples carefully. Second, we will copy the examples in our notebooks. Third, we will use the table below to make a list of 10 activities that the people around us are doing right now, like the examples. Di sini yang akan kita lakukan pertama-tama kita akan belajar contoh-contohnya. Kemudian yang kedua kita akan menuliskannya kembali atau mengcopy contoh-contoh tersebut ke dalam buku catatan kita. Dan yang ketiga kita gunakan tabel yang kita buat 10 daftar kegiatan orang-orang di sekitar kita sedang lakukan saat ini, ya, seperti contoh. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. Kita gunakan kamus, kita juga mengeja kata-kata tersebut dengan benar, kemudian menggunakan tanda baca dengan benar. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kalau ada masalah, bisa tanyakan ke guru ya untuk memperoleh bantuan. Nah, kita fokus pada what the other people around us doing. Iya, kita harus menulis apa yang sedang orang-orang lakukan di sekitar kita. Nah, kalian pasti bisa ya menentukannya atau membuat kalimat tersebut. Yap, kita gunakan tabel. Untuk mengisi tabelnya kita menuliskan orang-orang di sekitar kita yang apa yang mereka sedang lakukan. Kemudian we will work in groups. We will put the information in our table into meaningful sentence. Yep. Maksudnya adalah kita akan meletakkan informasi yang ada dalam tabel tersebut menjadi sebuah kalimat yang penuh makna. Here are what we will do first. We will study the examples carefully. Second, we will copy the examples to our notebook. Third, we will write 10 sentences about the 10 activities we have in our table. Di sini yang akan kita lakukan pertama-tama kita akan mempelajari contoh-contoh tersebut, kemudian kita akan menuliskannya
contoh-contoh itu di buku catatan kita. Kemudian yang ketiga, kita akan menuliskannya kembali ya, berdasarkan tabel itu. Oke, kemudian put the table into meaningful sentences. Kita menuliskannya yang dari tabel itu menjadi kalimat-kalimat yang penuh makna, tersusun dengan baik seperti contoh berikut ini. We, class A-B, are studying English in the classroom. Some students are writing in their notebook. Wina is cleaning the whiteboard. Now, for the other examples, you have to write down it, okay? After you make a list 10 activities from the table. After that, for the next page, we will work in groups. We will learn to present orally, not read the 10 facts to each other. Maksudnya kita akan kerja kelompok, kita akan belajar untuk mempersembahkannya secara oral, secara langsung ya, secara lisan, bukan dibaca 10 fakta setiap dari contoh tadi. Here are what we will do. First, one of us will stand in front of the groups and present, not read the 10 sentences orally. The others in the group, we will listen to him or her carefully. Second, we will take turns presenting the sentences. Third, we will correct each other's mistakes. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Nah, maksudnya di sini yang akan kita lakukan adalah yang pertama, salah satu dari kita akan berdiri di depan kelas atau di depan grup kita mempersembahkannya. Tidak dibaca 10 kalimat itu, tapi disebutkan secara lisan. Kemudian yang lain mendengarkan dengan seksama ya apa yang dipersembahkan yang temannya yang di depan tadi. Kedua, kita akan mengambil giliran mempersembahkan kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita akan mengoreksi setiap kesalahan yang ada dari setiap kelompok. Nah, kita mengatakan kalimat-kalimat itu dengan kuat, jelas, dan benar. I think you can do it. Okay, for page 106, we will play the roles of the speakers in the conversation. Ya, kita akan bermain peran dalam percakapan. Here are what we will do. First, we will listen and repeat the conversation after the teacher one by one. Second, in the group, we will play the roles of the speakers in the conversation. Third, we will correct each other's mistakes. Di sini yang akan kita lakukan adalah yang pertama-tama kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan tersebut setelah guru satu persatu. Yang kedua, dalam kelompok kita akan bermain peran. Ada pembicaranya juga dan ada pendengarnya dalam percakapan. Yang ketiga, kita akan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, itu dia. Dan perhatikan percakapan berikut ini. What are you doing, Udin? I'm doing my math homework for tomorrow. Apa yang sedang kamu lakukan, Udin? Saya sedang mengerjakan PR matematika saya untuk besok. What are they doing? They are playing congklak. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang bermain congklak. What is Siti reading? She is reading Goldilocks. What is Siti reading? She is reading Goldilocks. Apa yang Siti sedang baca? Dia sedang membaca Goldilocks. Now we're gone to page 109, collecting information. We will work in groups. We will ask and answer question about what people are doing right now. Kita akan kerja kelompok, apa yang akan ditanyakan dan dijawab
Pertanyaannya tentang apa yang orang-orang di sekitar kita sedang lakukan. Here are what we will do. First, we will listen and repeat the sentences after the teacher, one by one. Second, in the group we will take turns asking and answering, not reading the questions to each other. Third, we will correct each other's mistake. Di sini yang akan kita lakukan adalah pertama-tama kita akan mendengarkan dan mengulangi kalimat-kalimat tersebut yang sedang dibacakan guru. Kemudian kedua, dalam kelompok kita akan mengambil giliran untuk bertanya dan menjawab, bukan membaca pertanyaan-pertanyaan setiap orang lain. Yang ketiga, kita akan mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Kita akan menyampaikan kalimat tersebut dengan kuat, jelas, dan benar. Now you have to listen to me. I will read the table, question and answer. Okay, now follow me. Number 1, what is Rina doing? She is returning a book to the library. Apa yang sedang Rina lakukan? Dia sedang mengembalikan sebuah buku ke perpustakaan. Number 2, who are Ronnie and Rudy waiting? They are waiting for us. Nomor 2, siapakah yang Ronnie dan Rudy tunggu? Jawabannya, mereka sedang menunggu kita. Number 3, what is Rini doing? The answer, she is finishing the math homework. Nomor 3, apa yang sedang Rini lakukan? Dia sedang menyelesaikan PR matematikanya. Number 4, where are they studying? The answer, they are studying in the library. Nomor 4, di manakah mereka sedang belajar? Jawabannya, mereka sedang belajar di perpustakaan. Number 5, what is he doing? The answer, he is having his lunch in the canteen. Nomor 5, apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang makan siang di kantin. Number 6, what are the teachers doing? The answer, they are having a meeting in the teacher room. They are having a meeting in the teacher room. Nomor 6, apa yang sedang guru-guru itu lakukan? Mereka sedang ada pertemuan di ruang guru. Number 7, what is Sinta doing? She's meeting the principal. Apa yang sedang Sinta lakukan? Dia sedang bertemu dengan kepala sekolah. Nomor 8, what are they talking about? What are they talking about the football match? Nomor 8, apakah yang mereka sedang bicarakan? Mereka sedang membicarakan tentang pertandingan bola kaki. Number 9, what is Gani doing? He is buying something in the school coat. Nomor 9, apakah yang Gani sedang lakukan? Jawabannya, he is buying, dia sedang membeli sesuatu di koperasi sekolah. Number 10, what are you doing there? We are practicing English. Apa yang sedang kalian lakukan di sana? Kami sedang berlatih bahasa Inggris. Nah, itu dia ke-10 kalimat-kalimat dengan pertanyaan dan jawabannya. Ibu harap kalian bisa menghafalnya ya dan mengucapkannya dengan benar. Kemudian setelah itu kita akan kerja kelompok untuk halaman 110. We will work in groups. We will ask and answer questions about 10 activities that the people around us are doing right now.
Kita akan kerja kelompok, kita akan bertanya dan menjawab pertanyaan tentang ke-10 kegiatan yang orang-orang di sekitar kita sedang lakukan saat ini. Here are what we will do. First, we will go around and find 10 activities that the people around us are doing right now. Second, when we find one, we will ask what the person is doing or what the persons are doing. Third, we will tell what the person is doing or what the persons are doing. Fourth, we will write down 10 the questions and the answers on a piece of paper. Di sini yang akan kita lakukan adalah pertama-tama kita akan go around ya, pergi ke sekitar kita dan menemukan 10 kegiatan yang orang-orang lakukan di sekitar kita saat itu juga. Kedua, ketika kita menemukan seseorang, kita akan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan atau seseorang itu sedang lakukan atau apa yang orang-orang lain itu sedang lakukan. Yang ketiga, kita akan memberitahukan apa yang seseorang itu lakukan dan apa orang lain itu atau orang-orang itu sedang lakukan. Yang keempat, kita akan menuliskannya ke 10 pertanyaan dan jawabannya ke dalam selembar kertas. We will say the sentences slowly, clearly, and correctly. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat itu dengan kuat, jelas, dan benar. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengejek kata demi katanya dan menggunakan tanda baca dengan benar. Jika ada masalah, kita bisa menanyakannya pada guru untuk meminta pertolongan. Nah, di sini ada contohnya. Q itu adalah question and A itu adalah answer. What is Marcel doing? Apakah yang sedang Marcel lakukan? He is chatting with Dino. Dia sedang chatting dengan Dino atau dengan bercakap-cakap dengan Dino. Nah, itu dia tadi pembelajaran dari halaman 101 sampai 110. Itu tadi untuk video kita pada chapter ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian. Dan nantikan video-video saya yang berikutnya. Nah, seperti biasa, it's time to practice. Saatnya untuk latihan. Kalian akan menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat gambar. What are they doing? Yap, akan ada 4 jawaban. Kamu dapat menuliskannya. Kemudian gambar kedua, what are they doing? Yap, di sini juga ada 4 atau bahkan lebih juga bisa. Kalian menjawab sesuai dengan gambar. I think that's all about our practicing. I hope you can do it well. Okay, do your best.